Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Rahmatullah Jan, NIM 2011919023, mahasiswa Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS mata kuliah Manajemen Energi pada Bangunan dengan tema analisis penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan beban pendingin di rumah seluas 15 kali 6 meter persegi. Jadi energi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi banyak sekali manusia yang belum menyadari bahwa energi yang setiap harinya digunakan itu suatu saat akan habis. Nah, untuk itu perlu adanya langkah penggunaan energi secara efisien sebagai salah satu bentuk penghematan melalui audit energi pada bangunan. Nah, audit energi pada bangunan ini menggunakan parameter intensitas konsumsi energi. Kemudian data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu penggunaan listrik ideal dan aktual yang diperoleh dari tagihan listrik bulanan. Kemudian diperlukan juga data pencahayaan alami dan juga data pencahayaan buatan serta perhitungan mengenai cooling load untuk mengetahui kenyamanan termal yang ada di rumah tersebut. Nah, jadi ini ada flowchart dari metodologi penelitian yang ada dalam penyusunan penelitian ini. Diawali dengan kemudian melakukan studi pustaka, pengumpulan data, pengelolaan data, dan selesai. Jadi untuk data-data yang ada dalam penelitian ini diantaranya itu ada data penggunaan listrik ideal dan aktual. Kemudian ada data pencahayaan daylighting dan juga artificial. Dan yang terakhir ada data dari kenyamanan thermal. Nah, ini adalah hasil dari analisa konsumsi listrik ideal selama 1 bulan. Jadi di sini ada beberapa alat elektronik yang digunakan di rumah seluas 15 kali 6 meter persegi. Ada 1 kulkas, 1 mesin cuci, 1 magicom, 1 TV, 2 laptop, 1 setrika, 10 lampu, 4 kipas angin, 1 pompa air, dan 5 HP. Jadi di sini sudah dikelompokkan sesuai dengan alat elektronik dan juga pemakaiannya selama 1 hari itu selama berapa jam. Kemudian dikalikan dengan besarnya watt, dikalikan dengan penggunaan energi selama 1 bulan dari masing-masing alat elektronik. Dan kemudian diketahui untuk biaya penggunaan listriknya dan juga KWH dari masing-masing alat elektronik yang digunakan. Untuk total dari penggunaan alat elektronik selama 1 bulan adalah 164,04 kWh dengan total 68.076,6 rupiah. Nah, selanjutnya ini dilakukan perhitungan intensitas konsumsi energi, dan ini sudah dikategorikan untuk bangunan yang ber-AC dan yang tidak ber-AC. Untuk bangunan yang sedang diteliti ini adalah tipe bangunan yang tidak ber-AC. Nah, cara perhitungan intensitas konsumsi energi adalah dengan membagikan total konsumsi energi KWH yang telah didapatkan tadi dibagi dengan luas bangunan. Luas bangunannya yaitu 90 meter persegi.
Nah, di sini didapatkan hasil 1,8227 kWh per meter persegi. Nah, 1,8227 kWh per meter persegi ini masuk dalam kategori sangat efisien karena kurang dari 3,4 kWh per meter persegi per bulan untuk bangunan yang tidak ber-AC. Selanjutnya ini adalah pencahayaan alami. Jadi di sini dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi Luxmeter. Untuk ruang tamu, kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar mandi, dan juga dapur. Nah, SNI pencahayaan alami ini disesuaikan dengan kegunaan tiap ruangan. Seperti ruang tamu ini digunakan sesuai seperti ruang kelas karena bisa digunakan untuk belajar, mengerjakan tugas, dan juga membaca. Kemudian untuk kamar tidur sudah ada SNI-nya sendiri dan dapur juga demikian. Untuk kamar mandi ini kegiatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan dapur sehingga menggunakan SNI yang sama seperti dapur. Nah, untuk melihat dialecting factor ini sudah sesuai dengan SNI atau belum, itu dapat dihitung menggunakan rumus DF sama dengan I in per I out. Nah, jadi I out-nya ini sudah ketentuan yaitu 10.000 lux. Nah, kemudian ini dilakukan perhitungan pencahayaan alami mulai dari ruang tamu sampai yang terakhir ini ada dapur atau ruang makan. Nah, jadi untuk MD dan juga SD rata-rata ini diperoleh dari penggunaan aplikasi Luxmeter. Nah, dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa untuk pencahayaan alami ini tidak ada yang sesuai dengan standar SNI. Nah, selanjutnya adalah pencahayaan buatan. Nah, jadi pencahayaan buatan ini ketika luas ruangan ini kurang dari 10 meter. Jadi untuk titik pengukurannya itu setiap 1 meter. Apabila luas ruangan ini 10 sampai 100 meter, maka titik pengukurannya ini setiap 3 meter, dan jika lebih dari 100 meter maka titik pengukurannya adalah setiap 6 meter. Nah, dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan untuk pencahayaan buatan ini, yang sesuai dengan standar hanya ruang tamu. Karena ruang tamu ini disamakan dengan standar perpustakaan karena fungsi ruangannya bisa untuk belajar, mengerjakan tugas, dan juga membaca. Nah, untuk standar dari perpustakaan ini adalah 300 lux, dan hasil dari perhitungan untuk titik pengukuran dari ruang tamu ini 316,767 lux, yang artinya sudah sesuai. Dan untuk kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar mandi, dan juga dapur ini dikatakan belum sesuai karena untuk kamar 1, kamar 2, kamar 3 standarnya sama dengan ruang tamu, yaitu memakai standar perpustakaan 300 lux, sedangkan hasil dari perhitungan kamar 1, kamar 2, kamar 3 tidak ada yang mencapai standar tersebut. Kemudian kamar mandi dan juga dapur ini disamakan, yaitu standarnya 200 lux, dan keduanya tidak ada yang memenuhi dari standar tersebut. Kemudian solusinya adalah dilakukan perhitungan
untuk mengetahui berapa banyak lampu yang dibutuhkan, yang bisa ditambahkan agar pencahayaan tersebut bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, berikut untuk perhitungannya. Kamar 1 ini menggunakan lampu LED 20 watt yang artinya 1600 lumens dengan penggunaan selama 12 jam per hari. Nah, asumsi LLF-nya ini adalah 0,8. Dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil 5,625 dibulatkan menjadi 6. Jadi untuk kebutuhan lampu pada kamar 1 ini bisa ditambahkan 6 lampu agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kamar 2 dan 3 ini dijadikan satu perhitungannya karena ukuran dari kamarnya sama. Penggunaannya ini selama 12 jam per hari menggunakan lampu LED 20 watt 1600 lumens dan didapatkan hasil 2,8125 dibulatkan menjadi 3 lampu. Jadi kebutuhan lampu yang ada di kamar 3 yang harus ditambahkan di kamar 2 dan 3 ini 3 lampu agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kamar mandi, ini kamar mandi juga menggunakan lampu LED 20 watt dan penggunaannya ini selama 6 jam per hari. Diasumsikan untuk LLF-nya ini 0,8 dan hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa kamar mandi memerlukan 3 lampu lagi agar sesuai dengan standar yaitu 200 lux. Kemudian yang terakhir ada dapur juga menggunakan lampu 20 watt lampu LED. Kemudian untuk penggunaannya ini selama 12 jam per hari dan didapatkan hasil 5,625 dibulatkan menjadi 6 lampu. Jadi untuk lampu yang harus ditambahkan di dapur agar sesuai dengan standar adalah 6 lampu. Untuk yang terakhir ada kenyamanan thermal yang diperoleh dari hasil perhitungan melalui beberapa beban yang bersumber dari eksternal maupun internal seperti beban dinding, beban atap, beban kaca, beban lantai, beban penerangan, beban penghuni, dan beban-beban yang lain. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari seluruh beban tersebut, didapatkan hasil untuk perhitungan cooling load pada bangunan rumah 15 x 6 meter persegi adalah 6042,729 watt dan untuk beban dari AC hanya sekitar 2616 watt yang artinya beban tersebut tidak memenuhi dari perhitungan cooling load yang telah dilakukan di rumah seluas 15 x 6 meter persegi. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah total penggunaan ideal lebih kecil dibandingkan penggunaan listrik aktual yang dilihat berdasarkan tagihan listrik bulan April tahun 2022. Nah, selisih antara penggunaan ideal dan aktual adalah 16,37 kWh. Dan ini disebabkan karena adanya pembangunan rumah yang sebelum-sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya itu tidak terjadi sehingga membutuhkan energi listrik yang lebih dan juga penyebab lainnya adalah akibat seringnya lalai mematikan alat elektronik yang tidak terpakai. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan
intensitas konsumsi energi diperoleh nilai 1,8227 kWh per meter persegi per bulan, yang artinya masuk dalam kategori sangat efisien untuk bangunan yang tidak ber-AC. Selanjutnya, yang kedua adalah kenyamanan pencahayaan alami di seluruh ruangan rumah 15 kali 6 meter persegi. Seluruhnya dikatakan tidak memenuhi SNI yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk pencahayaan buatan yang memenuhi itu hanya pada bagian ruang tamu, dan itu dianggap sudah sesuai dengan SNI. Dan untuk 5 ruangan lainnya, kamar 1, 2, 3, kamar mandi dan juga dapur, dikatakan tidak memenuhi standar SNI, dan dilakukan perhitungan agar dapat diketahui berapa lampu yang dibutuhkan lagi supaya memenuhi standar dari SNI yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah hasil perhitungan cooling load pada bangunan rumah seluas 15 kali 6 meter persegi adalah 6.042,729 watt, yang artinya tidak memenuhi asumsi dari AC yang digunakan, yaitu 2.616 watt. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.